Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Ayu Retno Wardani. Berhubung masih nuansa Syawal, saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya buat teman-teman online semua. Aku minta maaf banget karena baru 2 bulan lebih ya, mungkin aku baru upload video lagi. Memang kemarin sempet karena sakit ya, bergantian satu keluarga. Kemudian momen puasa juga lagi hektik banget kegiatannya. Jadi ini baru sempet aku upload lagi. Dan kebetulan ini aku mau sharing karena aku baru beli emas cukim atau lantakan lokal itu dari luar kota, dan ini dari kota Jombang. Buat kamu yang nonton dari warga Jombang ya, yang asalnya dari Jombang, nah ini aku mau sharing nih kalau aku beli emas cukim di daerah Jombang. Teman-teman yang terbiasa beli emas logam mulia atau LM ya, seperti Antam misalnya, pasti merasakan kesulitan untuk mendapatkan emas karena stok ketersediaan emas tersebut itu digerai-gerai itu pada kosong. Nah, begitupun yang saya alami. Saya mencari emas lantakan lokal ini atau emas cukim ini di tempat toko yang biasa saya beli itu pada kosong gitu. Katanya nggak ada lah, stoknya lagi kosong gitu teman-teman. Makanya ini saya ketika silaturahmi halal bihalal kumpul keluarga itu di Jombang saat lebaran, jadi saya putuskan sekalian untuk beli emas lantakan ini di daerah Jombang. Nah, di toko Jombang ini aku juga bisa request sesuai dengan budget yang aku punya. Meskipun potongannya nanti nggak bisa sama persis, tapi paling tidak mendekati gitu dengan budget yang aku requestkan. Nama tokonya adalah Toko Kencana ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, kalau kalian ditanya tahu dari mana kalau toko tersebut itu jual emas lantakan, aku mohon banget kalian jangan bilang dari YouTube gitu ya, tapi kalian bisa bilang aja dari budenya teman kalian gitu teman-teman ya. Karena memang emas lantakan ini tuh nggak dijual umum terang-terangan gitu loh teman-teman, hanya yang tahu-tahu aja atau biasa kita kenal dengan YTTA gitu ya teman-teman ya. Lanjut, ini aku mau merekap nih kira-kira emas yang udah aku punya untuk persiapan daftar haji ini sudah berapa gram, kemudian aku kalikan dengan harga beli atau harga jual emas saat ini tuh kira-kira sudah mencapai berapa puluh juta gitu ya teman-teman. Nah, saat ini aku lagi merekap ini yang aku beli gramasinya berapa, kemudian harga belinya juga berapa. Nah, kemudian ini aku juga akan merekap semuanya dan menghitung emas yang aku sudah beli ya atau sudah aku kumpulkan gitu berapa gram, kemudian aku kalikan dengan harga buyback saat itu gitu. Nah, ini aku samakan aja ya dengan harga buyback ketika aku beli, yaitu tanggal 3 April 2025. Nah, luar biasanya teman-teman, saat aku menghitung ini itu kan harganya masih 1.600.000-an gitu ya teman-teman. Namun saat aku upload video ini per tanggal 11 April 2024 itu harganya sudah 1.740.000-an gitu teman-teman. Jadi ini aku sudah untung pembelian yang terakhir ini ya teman-teman. Nah, ketika aku hitung semuanya ini nanti totalnya itu alhamdulillah untungnya sudah mencapai puluhan juta ya teman-teman ya. Itu aku nabungnya mulai dari akhir September kalau nggak salah, September di 2024 teman-teman. Nah, sebelum aku total harga ketika aku jual itu jadinya berapa, ini aku total dulu harga seluruh pembelian emas yang sudah aku beli gitu ya. Dan totalnya adalah sekitar 45.800.000-an gitu teman-teman. Lanjut, ini aku langsung total aja. Jadi gramasi emas yang ada itu aku kalikan dan harga buybacknya yaitu 1.656.000-an di saat itu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ini emas yang aku punya ini tidak lama lagi akan aku jual untuk persiapan daftar haji reguler teman-teman. Jadi yang sebelumnya aku merencanakan untuk daftar haji plus, itu aku berubah pikiran lagi, yaitu aku akan daftar haji reguler saja dulu. Karena mengingat kemampuan saya dan suami ketika daftar haji plus itu belum mampu ya, karena harganya yang sangat mahal, per orangnya sekitar 200
270 jutaan sampai 300 teman-teman. Dan kalau saya daftar Haji Plus pasti lama sekali, dan saya mempertimbangkan saya belum adanya rumah, terus belum biaya hidup lainnya. Jadi saya daftar reguler dulu teman-teman. Nanti ketika Allah memberikan rezeki lebih lagi ya, Allah mampukan kami, maka kami akan daftar lagi yang Haji Plus gitu teman-teman. Mohon doanya ya teman-teman ya, semoga apa yang saya ikhtiarkan ini dilancarkan oleh Allah. Dan saya juga akan mendoakan teman-teman, apapun ikhtiar teman-teman, hajat teman-teman itu bisa dipermudah dan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya teman. Amin amin, saling mendoakan ya. Next, ini aku mau menghitung jumlah gramasi yang udah aku punya itu totalnya berapa, dan ini ternyata 34,77. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan ketika aku kalikan dengan harga buyback emas tanggal 11 April yaitu 1.739.000 kalau nggak salah ya, itu sudah mencapai 60 juta teman-teman. Jadi total keuntungannya sudah 14 juta. Dan kenapa aku menghitung jumlah gramasinya? Karena ini berhubungan dengan nisab ya teman-teman ya. Karena harus dikeluarkan zakat mal kalau sudah mencapai 85 gram. Dan ternyata masih jauh teman-teman dari 85 gram. Dan ini aku juga mau kasih tunjuk ke kalian bahwa dari dua toko itu ternyata ada perbedaan ya teman-teman untuk pembelian emas lantakan ini. Ini toko yang pertama yang di Jombang itu dia memang tidak ada nota cetakan nama tokonya gitu, nggak ada teman-teman. Jadi di kertas biasa. Sedangkan yang satunya ini di tempat yang biasa aku beli itu ada nama tokonya, terus kemudian di print ada barcode ya teman-teman. Dan yang satunya itu emasnya nggak diplastikin lagi, sedangkan di toko satunya itu diplastikin. Jadi ternyata antar toko itu berbeda teman-teman. Selesai masalah emas cukim, kita lanjut untuk nabung dana lainnya ya. Yang pertama ini ada dana pendidikan anak untuk jangka panjang ya teman-teman. Nah ini aku langsung aja, ini aku total, ini adalah perolehan angpau THR lebaran anak aku ya teman-teman. Aku jadikan satu dengan kemarin-kemarin tabungannya sudah terkumpul, tabungan anak. Ini aku keluarkan semuanya dulu, nanti aku hitung, kemudian aku masukkan ke dalam tabungan pouchnya ya untuk pendidikan anak ini jangka panjang teman-teman. Dan aku pun tidak akan mengambil hak anak aku ya. Jadi ini adalah THR yang diperoleh anak aku, dan aku sama suami pun udah sepakat bahwa ini adalah hak anak. Jadi nggak akan kami belikan untuk keperluan anak, baju ataupun sepatu dan sebagainya. Tidak ya. Jadi semuanya pengeluaran untuk anak aku ya menjadi tanggungan aku dan suami. Dan ini apa yang diperoleh anak aku ini akan aku masukkan ke dalam tabungan pendidikan anak, bisa untuk jangka panjang, dana pendidikan yang jangka panjang ya teman-teman. Nanti kalau udah terkumpul nih teman-teman untuk cukup untuk membeli emas lantakan atau emas cukim, maka akan aku belikan emas lantakan ya teman-teman ya. Jadi aku nggak akan simpan uang aku itu dalam bentuk uang, tapi aku akan simpan dalam bentuk emas. Karena apa? Aku tahu yang paling aman ya teman-teman ya, karena tidak terjadi devaluasi uang, penurunan mata uang, namun nilainya akan mengikuti inflasi gitu ya teman-teman ya. Nah ini langsung aja sudah aku total ya, aku jumlahkan dengan tabungan tadi yang sudah ada yang belum aku masukkan ke dalam pouch ya. Ini totalnya sekitar 1.700.000-an ya teman-teman ya. Jadi aku langsung gabung aja ke pouchnya ini. Nah ini sudah ada dana pendidikan jangka panjangnya, langsung aku masukkan ke dalam pouchnya teman-teman. Kebetulan ini pouchnya ukuran A6 ya teman-teman ya, kecil. Kalau untuk uang yang banyak itu menurut aku tidak cukup teman-teman. Jadi teman-teman perlu A5, itu bisa memuat uang yang cukup tebel gitu teman-teman. Nah setelah aku hitung, ini aku total lagi ya. Jadi dengan THR yang diperoleh anak aku tadi, kira-kira itu totalnya berapa sih kalau dijumlah gitu. Dan setelah ditotal ditambah 770 ribuan, total yang ada adalah 2.530.000. Nah ini alhamdulillah, langsung aja aku masukkan lagi ke dalam pouchnya. Nah ini teman-teman, kalian bisa lihat ya,
ini tuh uangnya lumayan tebel, dan ketika aku masukkan ke dalam A6 itu bener-bener kesulitan teman-teman, terlalu mepet, terlalu kecil gitu, terlalu sempit ya teman-teman ya. Jadi aku sarankan kalau teman-teman mau nabung uang seperti ini, mending langsung beli binder yang ukurannya A6 aja teman-teman. Next, ini aku lanjut ke dana pendidikan anak untuk jangka pendek ya, untuk masuk SD, kemudian untuk dana pensiun, dan terakhir adalah untuk dana tabungan persiapan beli iPhone ya. Jadi aku mau beli HP baru karena ini memorinya udah hampir penuh gitu teman-teman. Agak susah ketika saya mau bikin video itu harus menghapusi dulu gitu kan. Baterainya juga cepat habis teman-teman, itu sehari bisa ngecas berkali-kali, bahkan ini saya ngedit pun itu kadang jadi harus sambil ngecas gitu teman-teman. Agak bahaya, tapi ya gimana lagi ya teman-teman ya. Nah ini langsung aja setelah aku bagi-bagi, ini tinggal aku masukkan ke dalam pouchnya ini. Nah sebelum aku masukkan ke dalam pouch, aku tandai dulu untuk dana pendidikan anak ini supaya kita bisa tahu ya kira-kira sudah berapa persen nih yang kita sudah capai, atau sudah mendekatikah atau masih jauh. Dan ternyata ini masih jauh teman-teman. Semangat kita berproses dan tetap semangat untuk terus saving ya teman-teman ya, sampai tujuan kita sudah terwujud atau sampai semuanya sudah tercapai ya teman-teman ya. Impian-impian kita usahakan semuanya itu dengan menabung atau menyisihkan ya teman-teman ya. Sebisa mungkin kita usahakan budaya beli ketika mampu. Dan tabungan yang ada di pouch ini kemarin sempat dihutang atau dipinjam oleh Pak suami ya. Totalnya 5 juta yang dipinjam untuk beli HP ya. Jadi suami aku udah beli atau ganti HP. Memang HP-nya udah sering error gitu teman-teman, karena LCD-nya sudah pernah kena, terus akhirnya error terus. Ya udah deh aku pinjemi dulu, karena kalau pinjem di istri itu tidak ada bunga, tidak ada tambahan sama sekali ya teman-teman ya. Dan saya lebih percaya meminjami uang ke suami karena apa? Ya sudah pasti akan dipotong dari bulanan teman-teman ya. Selalu dibayarkan ketika suami gajian, udah langsung otomatis dipotong atau dibayarkan teman-teman. Dan alhamdulillah bulan ini suami aku bayar 3 juta ya, bayar hutangnya 3 juta, jadi nanti totalnya kurang 2 juta aja teman-teman. Dan 2 jutanya ini adalah uang hari tua. Jadi uang hari tua ini kurang 2 juta ya, masih dipinjam suami, nggak apa-apa, karena kalau ditambahkan dengan ini 1 juta itu totalnya masih 3 jutaan. Nah ini lanjut, yang terakhir adalah aku masukkan ke dalam ini pouch untuk challenge ya. Ini adalah challenge untuk beli ganti iPhone ya. Aku akan ganti ke iPhone 16 ya, tapi ya nggak apa-apa, semisal tahun depan pun belinya itu nggak apa-apa, karena pasti harganya sudah turun teman-teman. Jadi kapan waktu terbaik untuk beli iPhone, yaitu ketika harganya sudah murah atau sudah terjangkau. Nah selanjutnya ini aku akan saving untuk uang behel ya teman-teman ya, karena saya sudah DP untuk pemasangan behel di bulan September, dan ini THR aku teman-teman itu full semuanya aku masukkan ke dalam ini pembiayaan untuk pasang behel ya teman-teman. Nah ini 2.900.000, ini aku langsung gabung dengan tabungannya sudah ada 1 juta ya, jadi totalnya 3.900.000. Nah teman-teman, ini adalah salah satu bentuk ikhtiarku, yaitu untuk mempersiapkan dana pemasangan, kemudian mulai dari ronsen, biaya kontrol behel selama 1 tahun. Insya Allah akan aku siapkan. See you on my next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.